Halo Sobat Catur, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di Java Chess Channel. Di sini kita akan membahas pertandingan catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh Mikhail Tal melawan Boguti Gurgenidze. Pertandingan ini terjadi pada 1957. Di sini Boguti Gurgenidze sebagai putih dan Mikhail Tal sebagai hitam. Dan pertandingan dimulai dengan putih memulai dengan pion maju ke D4, dibalas hitam kuda ke F6, lalu putih pion maju ke C4, dan hitam menjawab dengan pion maju ke C5 menawarkan pertukaran. Putih menolak dan pion maju ke D5, lalu hitam pion maju ke E6 menawarkan pertukaran kembali. Dan sekali lagi putih menolak pertukaran, malah memajukan kuda B ke C3 melindungi pion D5. Dilanjut Mikhail Tal pion E6 pukul pion D5, lalu putih pion C4 pukul pion D5, dan hitam pion maju ke D6 memperkuat struktur pion dan membuka diagonal gajah C. Dan sekarang giliran putih dengan kuda G maju ke F3, dibalas hitam pion maju ke G6 membuka jalur gajah di G7. Dilanjut putih pion maju ke E4 membuka diagonal gajah F, dan benar hitam membalas dengan gajah ke G7 persiapan rokade pendek. Sekarang giliran putih dengan gajah F ke E2, hitam rokade pendek, dan dibalas kembali putih dengan rokade pendek juga. Hitam melanjutkan dengan benteng ke E8 membantu kuda F6 memberi tekanan pada pion E4. Dibalas putih, kuda F mundur ke D2 membantu menjaga pion E4. Lalu hitam kuda B ke A6 agar bisa bermanuver ke petak B4 atau C7 yang bisa disusul dengan pion maju ke B5. Dan pertandingan semakin seru setelah putih benteng F ke E1, hitam membalas kuda ke C7. Putih yang tahu maksud tersebut membalas dengan pion maju ke A4 mengamankan petak B5. Dilanjut hitam pion maju ke B6, dibalas putih menteri ke C2. Lalu hitam kuda F6 maju ke G4 yang bisa diikuti menteri ke H4. Putih yang tahu rencana tersebut membalas dengan pion maju ke H3 mengusir kuda G4. Dan sekarang giliran hitam menambah pertandingan semakin menarik dengan menukar kualitas kuda G4 dengan pukul pion F2. Dilanjut putih dengan senang hati membalas dengan raja pukul kuda F2. Dan ternyata ini tujuan dari hitam dengan menteri hitam ke H4 skak. Putih membalas dengan raja mundur ke F1. Tapi bagaimana jika putih menutup dengan pion maju ke G3? Mari kita analisis. Jika putih menutup skak dengan pion maju ke G3, maka akan dibalas hitam dengan gajah G7 maju ke D4 skak. Lalu putih raja pindah ke G2. Dilanjut hitam dengan menteri pukul pion H3 skak. Lalu putih raja ke F3. Disusul serangan berikutnya dari hitam benteng ke E5. Lalu putih gajah E2 ke F1 menyerang menteri. Dilanjut hitam dengan gajah C8 ke G4 skak. Lalu putih raja hanya bisa ke F4.
Dan serangan kombinasi hitam yang sangat menakutkan ini ditutup dengan pion ke G5 skakmat. Dan oke, kita kembali ke pertandingan aslinya. Setelah putih raja ke F1, hitam membalas dengan gajah G7 ke D4. Persiapan skakmat dengan menteri ke F2. Dan hanya ada satu jalan untuk putih agar tidak terjadi skakmat, yaitu dengan kuda C3 ke D1. Tetapi langkah itu tidak menghentikan hitam untuk mengurangi tekanan. Justru hitam menambah serangannya dengan menteri pukul pion H3, mengorbankan menterinya. Oke, mari kita analisis kembali apa maksud pengorbanan hitam ini. Jika putih menerima pengorbanan dengan pion G2 pukul menteri H3, maka akan dibalas hitam dengan gajah C8 pukul pion H3 skakmat. Tapi bagaimana jika putih menolak pengorbanan itu? Maka menteri hitam ke H1 untuk melakukan skakmat. Lalu apa jawaban putih? Ya, putih menemukan langkah terbaiknya dengan gajah E2 ke F3, memberi jalan kabur untuk rajanya. Walaupun begitu, putih masih punya variasi yang lain, yaitu menteri ke H2 kawan-kawan. Bermaksud ke G2 jika raja ke E2. Putih yang tahu rencana tersebut membalas dengan kuda D1 ke E3, menutup diagonal gajah D4. Dan ternyata pertandingan semakin menarik. Setelah putih tidak mengendorkan serangannya, putih justru menambah tekanan dengan pion maju ke F5, menawarkan pertukaran. Jika pertukaran ditolak, maka pion akan maju lagi ke F4, menyerang kuda E3 dan membuka kembali jalur gajah D4. Lalu apa jawaban putih? Di sini putih membalas dengan kuda D2 ke C4, menyerang pion D6, dan dibalas hitam pion F5 pukul pion E4, menyerang gajah F3. Lalu putih gajah F3 pukul pion E4, dan lagi-lagi hitam menambah tekanan dengan gajah C8 ke A6, mengunci kuda pada raja. Lalu putih membalas dengan mengembalikan gajahnya ke F3, menutup diagonal F agar hitam tidak bisa melakukan skak dengan benteng di peta F8. Di sini hitam terus mencari cara membongkar pertahanan putih dengan benteng E8 ke E5, berniat menumpuk bentengnya. Dan rencana itu dibalas putih dengan benteng A1 ke A3, menambah penjagaan kuda E3. Dan ya, hitam tetap membalas benteng A8 ke E8, menumpuk bentengnya. Dilanjut putih dengan gajah C1 ke D2, dan hitam membalas dengan kuda C7 pukul pion D5, menambah tekanan pada kuda E3. Di sini putih tidak boleh membalas dengan kuda E3 pukul kuda D5 karena jika putih kuda E3 pukul kuda D5, maka dibalas hitam menteri ke G1 skakmat. Putih yang ingin keluar dari tekanan membalas dengan gajah F3 pukul kuda D5 skak. Dilanjut hitam dengan benteng E5 pukul gajah D5. Di sini putih tidak boleh membalas dengan kuda E3 pukul benteng D5 karena seperti yang saya jelaskan tadi, menteri G1 adalah skakmat. Lalu apa jawaban putih? Ya,
Raja putih ke E2 bermaksud ke D1. Tapi jelas hitam tidak membiarkan itu dengan mudah. Ya, dia membalas dengan gajah D4 pukul kuda E3. Lalu dibalas putih, benteng A3 pukul gajah E3. Dan hitam terus menyerang dengan gajah A6 pukul kuda C4 skak. Dibalas putih, menteri C2 pukul gajah C4. Lalu langkah apa serangan hitam berikutnya? Ya, menteri pukul pion G2. Dan di sini juga putih menyerah. Karena apabila pertandingan dilanjutkan, hanya ada satu peta aman buat Raja Putih, yaitu D1. Tapi langkah itu tidak bisa menghentikan skakmat hitam dengan menteri ke D2 skakmat. Dan itulah review pertandingan antara Mikhail Tal melawan Boguti Gurgedidze. Menarik bukan? Dan jangan lupa subscribe. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.